Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi kita tetap masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam silaturahmi kegiatan safari dakwah kami yang keempat kalinya di tahun yang keempat bersama dengan kami Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara di kota Sofifi yang sama-sama kita cintai, dan terkhusus di masjid yang sangat kita banggakan, yaitu Masjid Raya Soful Khairat. Kemudian salawat dan kebaikan salam adalah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang membawa dakwah ilallah, yang menyebarkan cahaya hidayah ke seluruh penjuru alam, mulai dari timur, barat, utara, dan selatan, sehingga ke seluruh penjuru dunia. Dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, pengikutnya, hingga kita di pengikut di umat akhir zaman. Jadi bapak-bapak sekalian serta remaja masjid, pemuda-pemudi yang hadir pada kegiatan hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Salmin Janidi SHMO. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak menerima kami di Masjid Raya ini. Kemudian juga kepada Bapak Imam Masjid Raya Soful Khairat, Ustadz Haji Irwan Tamsoa. Terima kasih Ustadz. Dan hari ini alhamdulillah safari kita yang ke-6, masjid yang ke-6. Pertama kami di Masjid Nurul Bahar di Lore, kemudian di Masjid Ar-Rahman Kota Ternate, dan Rahman, Masjid An-Nafi, dan juga masjid apa ya? Bukan, di Ternate. Masjid An-Nur nggak ada, kemarin baru saja kami safari, dan hari ini ya Rahman Kota Baru, kemudian Masjid An-Nur Ngade, dan hari ini alhamdulillah berkunjung di Masjid Raya Sofifi. Bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu, mama saya yang ada di sana yang tinggal di Sofifi, terima kasih mama telah hadir di sini juga, Pak Imam. Dan juga hari ini bapak-bapak sekalian hadir di tengah-tengah kita Aida yang membawa Al-Quran. Aida ini sedikit biografi yang saya sebutkan, bahwa Aida merupakan finalis Hafiz Indonesia RCTI pada tahun 2020, dan kemarin beberapa bulan yang lalu Aida juga telah mengharumkan nama Indonesia di ajang MHQ, ya, hafalan Quran tingkat internasional di Qatar, dan bisa meraih juara 3 internasional Aida. Dan juga berusaha juga mendapatkan juara 1 tingkat MTQ hafalan 30 juz Aida. Aida berangkat 20 juz tapi hafalannya sudah 30 juz. Jadi bapak-bapak serta ibu-ibu dan teman-teman sekalian, Aida bukan cuma menghafal Al-Quran, tetapi dari halamannya juga dihafal dan nama surat juga dihafal. Hari ini juga kita terhubung langsung dengan RRI Ternate dari
safari kami 3 tahun yang berjalan sebelumnya kami lakukan di waktu tarawih. Tetapi kali ini karena RRI mau siarkan safari daripada remaja Masjid Maluku Utara, maka kami mengikuti safari ini mengikuti dengan jam yang telah diatur oleh RRI Ternate. Jadi sebentar nanti pada safari ini bukan cuma nanti ada hafalan Al-Quran dan ceramah dari Ustazah Dr. Basaria, tetapi juga ada interview dengan Pak Imam atau Ketua BKM Masjid Raya Sofifi. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengarkan interview tentang keberadaan Masjid Raya Sofifi ini, kemudian dengan program unggulannya, kita semua bisa tahu bersama, dan seluruh masyarakat luas seluruh Indonesia khususnya Maluku Utara bisa mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang ada di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Baik, Bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu, tadi Aida telah menghafal Al-Quran. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik sekalian ingin mengetes hafalan daripada Aida supaya jangan ada keraguan di antara kita. Jangan bilang, oh itu cuma hafal 1 sampai juz 30 saja. Belum tentu pasti akan hafalannya tidak bisa diutak-atik. Aida biar Al-Quran sana bapak utak-atik mulai dari lembaran terakhir, tengah sampai awal, bisa dijawab Aida dengan halaman dan suratnya. Silakan kepada bapak-bapak sekalian ingin mengetes Aida sebelum kita masuk ke siaran langsung dari Pro 1 RRI Ternate. Saya persilakan. Ya, silakan Ibu maju ke depan. Ada mic. Oh ya, di situ. Boleh. Ustaz, ada mic. Boleh. Ini padahal ada mic sini saya terlihat. Ada mic sini. Oh, ada mic sini Ustaz. Dari surat Hud. Coba Ibu sebutkan ayat awalnya dari surat. Bacakan. Bacakan surat awalnya. Sudah terhubung RRI. Halo? Boleh langsung terhubung ya? Langsung terhubung di RRI langsung sudah. Boleh? Ulangi kurang jelas. Siapa? Halo? Siap. Langsung terhubung. Iya, langsung terhubung ke RRI. Baik. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال
Surah apa? Tadi surat apa? Surah Hud. Hah? Surah Hud. Halaman berapa? Halaman 227. Halaman 227. Betul Bapak, betul Ibu. Ada lagi? Silakan lanjutkan. Untuk ayatnya nanti kita tolong dilanjutkan ayatnya dan surah apa dan ayat berapa? Halaman berapa? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabah thiqal. Surah Ar-Ra'd. Ayat Halaman 250. ayat berapa? Ya, apa itu halaman surah? Ya. Bisa dilanjutkan ayatnya? Lanjutkan. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal. Adik-adik dari TPQ Sofi. Surah Al-Ahqaf halaman 506. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum dhunubikum wa yujirkum min adabin alim.
Surah Al-Mu'minun halaman 344. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون صدق الله العظيم. Mungkin ada yang bersambung dari anak-anak ini dan sebenarnya tidak ada sambung ayat juga, tapi diberikan kesempatan satu kali untuk santri TPQ. Siapa yang menulis hafalannya Aida? Ayo, silakan. Sama sebutkan nama dari TPQ mana? TPQ Riyadul Jannah. Allah Akbar. Silakan. Spesial dulu di samping Aida. Siapa mau dulu di samping Aida? Adik-adik mau? Nanti saya bantu mau foto dengan Aida ya. Dan silakan. Halaman 24. Nama surah Al-Baqarah. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Nanti semoga adik-adik yang mau melanjutkan bersama Aida, nanti kita kasih sesi terakhir ya. Tetapi tetap semangat, Adik-adik masih semangat? Masih semangat? Ini takdirnya masih belum apa? Semangat sama muka, bisa bersama ya. Baik, sekarang kita sudah terhubung di studio bersama dengan Terhati sama kami di sana. Hari ini kami bersama kami melakukan safari dakwah atau safari dakwah dengan perhimpunan pemuda masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara di Masjid Raya Sofon Fera, dan di sini juga dengan Ketua DKM Masjid Dewan Perwakilan Masjid bersama dengan Bapak Salmi dan SKMU dan juga Bapak Imam Masjid Raya Sofon Fera Haji Iwan Tomasora Versi, dan pada hari ini para pendengar dan juga hadirin sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan lantunan ayat Al-Quran melalui hafalan Al-Quran yang disampaikan oleh Aida Ainul Balqis yang merupakan putri Maluku Utara yang pernah berada di Hafiz Indonesia Academy, juga merupakan putri terbaik Maluku Utara yang menjuarai 3 internasional dalam musabaqa hafalan Al-Quran di Qatar. Semoga apa yang telah disampaikan atau telah dilakukan oleh Aida bisa memberikan motivasi bagi seluruh generasi muda Maluku Utara, terutama generasi yang ada seperti karena siapapun yang membawa Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dia tidak akan susah. Al-Quran akan membawa dia, akan menaikkan derajatnya ke tempat derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita sadar terhadap diri kita sendiri. Apakah sudah kita hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Sudah kita tadaburkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ataukah Al-Quran hanya kita taruh di rak kas kita saja, kemudian dibiarkan sampai berdebu dan tidak kita baca? Dengan hadirnya Aida di sini, hadirin sekalian, membuat kita termotivasi untuk kembali membuka Al-Quran dan mentadaburkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Anak yang sekecil ini bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang hari-hari, mudah-mudahan dengan apa yang tadi telah dilantunkan oleh Aida memberikan motivasi kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita berniat mulai hari ini untuk bisa menghatamkan Al-Quran nanti, sehingga di akhir Ramadan semuanya sudah selesai menghatamkan Al-Quran juz 30 juz, bukan juz 30. Kalau juz 30 itu dari An-Naba sampai, kalau 30 juz Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan saya sudah hatam juz 30, luar biasa. Juz 30 apa? Juz 30 itu An-Naba sampai An-Nas. Jadi terus memberikan motivasi kepada generasi muda, bapak-bapak sekalian. Anak yang seperti ini insya Allah akan memberkahi negeri Maluku Utara dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada orang yang menghafal Al-Quran di dunia ini, maka maksudnya di Sofifi contoh, tidak ada anak yang menghafal Al-Quran, maka kita semuanya berdosa. Tetapi dengan hadirnya anak-anak penghafal Al-Quran, insya Allah negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami tambahi sebagai motivasi kepada seluruh generasi muda yang hadir pada saat ini. Bapak
Ketua DKM Masjid serta ibu-ibu Majelis Talim, luar biasa ya. Informasi baru kemarin bahwa kami akan melakukan safari di sini, tetapi jamaah yang hadir sangat antusiasnya sangat luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada DKM Masjid Soful Khairat. Oleh karena itu, untuk memberkahi acara ini, mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh dosen saya juga. Jadi Ibu Dr. Basaria Nainggolan, SAG, MAG. Beliau merupakan Ketua Muslimat Al-Wasliyah dan juga akademisi IAIN Ternate, dengan tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh beliau pada siang hari ini dengan judul Ramadan Bulan Pilihan. Kepada Ustazah Dr. Basaria kami persilahkan. Aida pindah di sana. Ini bisa kita rangkum. Ya. Gitu. Ini dipegang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya salam saya ada yang jawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selive ya, selive hari ini. Nanti bilang Bapak ini live. Iya, ini kita live ya, Bapak-bapak ya, live dipantau oleh RRI Pro 1 ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sangat berbahagia bisa datang ke masjid yang berbahagia ini ya. Kalau saya bilang masjid percepatan STQ 2021. Begitu ya Pak ya? Ya. Jadi ada hikmahnya STQ dilakukan di Maluku Utara. Masjid kita selesai. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Saya rasa ya, di tempat yang terpencil ya. Maksudnya kalau di kota-kota besar tidak heran kalau ada masjid seperti ini, tetapi ini masih saya bilang di kota terpencil karena transportasinya masih melalui laut ya, kalau saya katakan begitu. Jadi kita patut bersyukur masyarakat Maluku Utara, khususnya kota Sopipi dan sekitarnya, kita dapat berkumpul di rumah Allah ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Raya Soful Khairat, namanya bagus ya Pak ya, nama masjidnya ya. Pak Salmin Jamidi SHM-Hum. Kalau nggak salah beliau ini asisten 2 ya Pak, bukan? Bapeda, tapi pernah kan? Pernah asisten 3. Saya tahu Bapak ini pernah asisten ya, asisten 3 ya. Sekarang di Bapeda. Oke. Ustazah berarti sudah pernah kenal. Kenal. Kalau ada acara Saya kan. waktu acara kalau nggak salah wisudanya apa? Pernah Bapak yang hadir? Amara pernah. Berapa kali Bapak yang bawa acara yang mewakili dari gubernur ya. Jadi alhamdulillah para pemimpin kita itu patut disyukuri, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita syukuri para pemimpin kita mau duduk bersama kita di masjid, itu sangat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, beliau pernah jadi asistennya, maksudnya pernah di provinsi ya, mendampingi waktu itu Pak Haji juga ya, gubernur kita. Jadi kita bersyukur itu satu potensi. Jadi antara imarah dan ulama, antara pemimpin dan ulama dengan masyarakat itu harus sama-sama duduk di masjid, sama-sama kita berbakti, sama-sama kita berbuat untuk agama kita. Tidak ada lain, itu tujuan kita. Seperti saya sebagai dosen, saya lihat ada mahasiswa saya, betul ya? Betul, ini alumni kami Pak, saya tahu. Usman, siapa namanya? Usman, ada Usmannya ya? Ya, ini mahasiswa saya tahun 19 tahun berapa?
masih di bawah ya. Ya, dia prodi muamalah, mahasiswa saya kenal. Iya. Jadi kita bersyukur ya. Kemudian Bapak Imam Masjid Raya Sapul Khairat Pak Haji Irwan Tamsoa, iya. Beliau juga lagi menempuh pendidikan S3 ya, Pak Imam. Alhamdulillah imam kita sudah mulai meningkat dengan pendidikannya. Kita bersyukur itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Baik. Hari ini Allah membuktikan ya. Allah membuktikan dengan ayatnya. Apa itu ayatnya? Kami turunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Bisa nggak yang menjawab hubungan dengan ayat ini? Saya kasih uang 50.000. Ayo. Allah telah membuktikan dengan ayatnya hari ini. Siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu ayatnya? Ada uang biru di sini. Silakan. Ulangi. Yang lain? Kalau gitu coba ulangi. Ya. Nah itu bukti bahwa kita belum mencintai Al-Quran. Pak Imam dong yang jawab. Nanti saya kasih. Saya ini orang kaya. Saya ini orang kaya, bukan orang kaya yang itu. Seharusnya Pak Ketua DKM yang kasih ini. Oh ya, nanti mudah. Maaf, jangan di Belato minta maskernya katanya gitu. Oh jangan, saya lagi flu. Saya lagi flu, jadi. Oke, mana uang birunya ini Pak Imam? Tunggu ya. Jangan. Saya itu orang yang menepati janji. Ini ada mahasiswa saya, dia tahu saya siapa. Ini Bapak. Ini Bapak. Ya, saya berdiri ya. Jadi Allah telah membuktikan dengan ayatnya dengan adanya Adin Ananda Aida Ainul Bakis. Ya. Katanya Allah akan menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan, ya. Al-Quran diturunkan dan Allah juga memeliharanya. Ini, ya. Dengan apa? Al-Quran dipelihara dengan ini banyaknya hafiz dan kenapa Bapak? Masih mau lagi? Enggak, saya lagi flu jadi enggak. Lagi flu jadi takut apanya ini? Iya. Baik, itu dibuktikan ya dengan adanya Ananda Aida Ainul Bakis. Jadi dibuktikan dengan para hafiz dan hafizah. Kalau kita kembali kepada sejarah, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Ini ustazah, bukan ustaz. Kalau ustazah mau masuk surga ibu, mau poligami katanya begitu. Tapi kalau ustazah mau masuk surga ibu-ibu, mau baca Al-Quran begitu. Ya, baca Al-Quran, masak yang enak untuk suami, gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, kenapa Al-Quran itu dibukukan, istilahnya dikodifikasikan? Kenapa? Karena banyaknya gugur para penghafal Al-Quran pada masa itu. Karena perluasan Islam, banyak para sahabat yang perang, jadi mereka ikut. Maka pada masa itu, pada masa Umar dan Utsman, ya sudah dirintis pada masa Umar, kemudian dibukukan pada masa Utsman, begitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi yakin ya, Allah tetap memelihara Al-Quran. Ya, Allah tetap memelihara Al-Quran dengan caranya. Sekarang saya mau tanya, ada yang 50.000, kalau kami nggak ada ongkos, nanti Pak apa yang ganti uang ya? Oke, ibu-ibu, rukun iman keberapa itu percaya kepada Al-Quran? Bagaimana mau jadi ibu yang soleh? Nah, rukun iman aja ditanya tidak tahu.
imam berapa? Percaya? Hah? Ketiga. Keluar lagi uang 50.000. Gak apa-apa, saya orang kaya. Hah? Nanti kalau ongkos kami nggak ada, Pak, sini. Jadi jangan takut Bapak, orang ceramah itu takut dibayar. Jangan takut memanggil kami dari IAIN Ternate. Saya udah bilang tadi sama Bapak, silakan kerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Ternate, dijadwalkan bisa kami datang sebulan sekali kemarin. Ya, masalah tiket insya Allah Allah yang kasih. Itu. Jadi Al-Quran itu sebagai iman, rukun iman, harus percaya. Harus percaya kepada Al-Quran. Ini kalau ibu kasih lagi tiket kita, Haikal bayar sendiri nih. Uang ibu tinggal 100 ini. Bagaimana nih? Boleh nanti sampai sana ganti dong. Berat. Oke, sekarang pertanyaannya, tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Nggak ada lagi Pak, tinggal 100. Tinggal tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Jadi kita kembali kepada Ramadan tadi. Judul kita Ramadan sebagai bulan pilihan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan sebagai bulan pilihan? Pasti kita bertanya, ada apa dengan Ramadan? Ada lagunya Bapak-bapak? Siapa yang bisa lagunya? Ramadan, Ramadan. Kita bantu ibu nyanyi. Ramadan, ayo. Iya. Jadi ada lagunya. Jadi kenapa Ramadan menjadi bulan pilihan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan istimewa? Kenapa pada bulan Ramadan itu tidak biasanya pada bulan-bulan yang lainnya? Ya, yang pertama ada kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah di bulan Ramadan. Ya, ada perintah di bulan Ramadan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu melaksanakan puasa. Kalau saya kuliah gini Pak Imam, saya nggak boleh kan ini begini. Kalau saya kuliah begini, saya nggak boleh kan. Ibu-ibu mau masuk surga ke neraka. Ibu-ibu mau masuk surga ke neraka. Hah? Masuk surga ke neraka. Kalau mau masuk surga, ada orang ceramah didengar. Didengar, jangan buat aksi yang tidak bagus. Ya ibu-ibu ya. Jangan ya. Ibu-ibu ya. Ayo. Jangan cemburu karena ibu-ibu belum dapat ini mungkin. Tadi ditanya juga tidak tahu. Jadi pada bulan Ramadan ya, itu Ramadan itu ke-9 dari bulan Hijriah. Kalau Masehi September ya, tapi kalau Hijriah itu adalah Ramadan. Pada bulan Ramadan diturunkan suatu kewajiban yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Aida boleh bantu ibu? Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Jadi kewajibannya itu kepada orang-orang beriman. Saya sekarang mau tanya, siapa orang beriman di sini? Tunjuk tangan. Semua orang, kok ragu Pak Imam? Mereka kok ragu? Siapa sini orang beriman? Beriman. Tunjuk tangan. Bapak di mana nih? Orang beriman siapa? Tunjuk tangan. Orang beriman. Jadi perintahnya kepada orang beriman, amanu. Bapak-bapak, ibu-ibu, amanu, beriman itu laki-laki maupun perempuan. Kutiba, diwajibkan bagi kamu puasa. Jadi pada bulan Ramadan itu ada suatu perintah ya. Ada suatu perintah untuk kita melakukan puasa. Apa itu puasa? Menahan.
Menahan. Saya sengaja pakai masker Pak Imam karena saya pakai listrik, karena bapak-bapak nanti nggak boleh lihat, ya kan? Menahan. Jadi kalau orang fikih menahan dari lapar, dari masa imsak sampai berbuka. Tapi dalam konsep tasawuf, bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar konsep tasawuf? Pernah dengar konsep tasawuf? Beda puasa orang fikih dengan puasa orang tasawuf. Jadi dia menjaga pandangannya, pandangan juga dijaga, hati juga dijaga. Jangan ada perasaan yang lain kalau dalam puasa, dijaga semuanya. Makanya imsak. Apa itu imsak? Menahan. Menahan dari segala yang membatalkan, baik secara fikih maupun secara tasawuf. Tambah kajiannya Pak, jangan fikih saja. Kalau fikih saja, menahan lapar, makan, ya, dan berhubungan dengan suami istri. Tetapi dalam konsep tasawuf, mata juga dijaga, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini kalau puasa ini suka ke pasar ini, ya, mungkin toplesnya udah 50 toples ini, ya. Tahan ibu, tahan, karena di bulan 5, bulan 6 itu masa-masa pembayaran uang sekolah anak-anak kita, ya kan? Ditahan ibu, karena anak-anak kita juga harus mendapatkan pendidikan. Pak Imam, anak saya 4 ini, 1 di Malang, 1 di Makassar, yang baru-baru ini lulus di UI Fakultas Hukum, yang 1 baru sanawiyah, ya. Jadi semua kita arahkan uangnya ke pendidikan anak. Jadi ayat tadi memerintahkan kita untuk berpuasa, jadi wajib. Bagaimana anak-anak? Silakan anak-anak untuk belajar. Terus di ayat itu juga dijelaskan, diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu. Jadi ada perbedaan antara puasa kita dengan kewajiban yang terdahulu. Jadi ini sebenarnya syariat ini juga mahasiswa ibu sana, mahasiswa ibu Usman, bukan? Mahasiswa ibu kan? Mahasiswa ibu. Iya, ibu tahu. Satu-satu disisir mahasiswa ibu. Itu. Kemudian nanti di akhir ada soal lagi nih Pak. Disimak ya. Keistimewaan lainnya? Di bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran. Aida bisa baca ayatnya? Syahrul Ramadan, ya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya. Kalau di ayat 183 tadi ujungnya adalah takwa, ya. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ujung-ujungnya adalah takwa. Lalu kalau kita misalnya pada bulan puasa dan setelah puasa tidak ada perubahan, itu ada sebabnya. Saya pernah dengar salah satu ustadz mengatakan, ya, di bulan puasa ini ada orang yang seperti kita ini rame-rame ke masjid, tapi ada sebagian dia nggak mau ke masjid, ya, dia tidak mau ke masjid, diajak juga nggak mau. Ternyata itu diakibatkan dosa yang mereka lakukan. Akhirnya sifat ingkar, ya, sifat ingkar kepada hajaran agama itu melekat kepada dirinya. Bagaimana caranya? Kita harus tobat. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lihat dalam bulan puasa. Yang pertama, persiapan kita. Persiapan kita memasuki Ramadan. Bagaimana persiapan kita supaya ibadah Ramadan kita itu bisa khusyuk?
saya tetap mengajar, tetap menguji, tetapi saya sisakan waktu untuk istirahat supaya puasa Ramadannya tidak terganggu. Makanya kita upayakan kita menyimpan, ya. Kalau orang-orang dahulu itu 2 bulan atau 3 bulan dia sudah menyimpan kayu bakarnya, uangnya untuk persiapan Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana kita menjalankannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ya. Jadi bagaimana kita sekarang kita sedang menjalankan puasanya? Apa yang kita rasakan? Ya, apakah puasa kita itu membekas pada diri kita atau kita mengikutinya? Itu hanya diri kita yang tahu. Ya, ibu-ibu, hanya ibu yang tahu bagaimana puasanya, karena puasa ini adalah rahasia. Kata Allah, hanya Allah yang tahu antara aku dengan hambaku. Itu. Jadi bagaimana puasa kita yang kemudian setelah bulan Ramadan ini? Apakah ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini seperti tadarus, ya, mendengar ceramah, bersedekah, ya, dan lain-lain itu berlangsung setelah Ramadan, setelah Syawal. Itu menjadi introspeksi pada diri kita. Jadi ada 3 hal, ya. Bagaimana persiapannya, bagaimana kita melakukan puasa dan ibadah lainnya. Yang ketiga, bagaimana setelahnya, ya. Kemudian di ayat selanjutnya bahwa katanya di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai pembeda, ya. Nanti Pak Imam upayakan ada kajian-kajian tafsir di masjid ini, ya, kajian-kajian tafsir di masjid ini supaya membahas kita selama ini menjadikan Al-Quran itu di langit. Betul kata Rada, bapak-bapak ibu? Hah? Betul? Betul kata Rada, ibu-ibu, bapak-bapak? Menjadikan Al-Quran itu di langit. Sekarang Al-Quran memerintah, mana Pak apanya? Tabungan, mana tabungan? Saya bawa tabungan dulu. Oke, saya yang jalankan. Berat ya Pak, ya? Berat ini. Al-Quran menyuruh kita bersedekah. Sekarang berapa yang mau bersedekah? Ayo bapak-bapak silakan bersedekah. Kalau kita tidak, Saya mulai dari ketua. iya, Allah subhanallah kok. 1 juta, tepuk tangan. 1 juta. Nah, buka surah Ali Imran, 1 juta kali 7 kali 10. Allah akan membalasnya. Percaya? Percaya bapak-bapak? Kenapa kita masih malas sedekah? Silakan Pak Imam. Lanjut. Itu dia. Al-Quran memerintahkan kita memakan makanan yang baik-baik, kulu wasrobu, ya, makan yang baik-baik, ya, yang halal dan yang baik-baik. Ada, saya pernah baca di bulan Ramadan kita sakit kali tuh masuk air di dalam mulut kita, tetapi kita tidak takut uang haram masuk ke mulut kita. Apakah antara air dan uang haram itu sama membatalkan puasa? Ibu-ibu, kita takut sekali ibu-ibu batal puasanya masuk air ke dalam mulut, takut kan? Tapi ibu-ibu takut nggak masuk uang haram ke mulut ibu? Takut? Kok ibu-ibu jawabnya nggak serentak Pak Imam? Takut? Takut. Jadi antara air dengan uang haram, hati-hati pada bulan Ramadan. Saya istighfar dari rumah, Haikal udah bilang dari kemarin, ibu yang bayar tiket Haikal. Padahal beliau ngajak, saya istighfar, ya Allah saya harus ikhlas, saya harus ikhlas biar menjadi amal ibadah. Saya bayar tiketnya, padahal Haikal yang ngajak, tapi ibu yang bayar. Bagaimana? Seharusnya ketika saya diajak, saya yang dibayar, tidak. Ya, tidak. Jadi saya istighfar, mudah-mudahan saya ikhlas. Nanti kembali, nanti ibu juga yang bayar Haikal. Itu ibu ya. Jadi ayat Al-Quran dan hadis itu masih di langit.
belum membumi. Maksudnya membumi apa itu? Ayat-ayat yang ada di Al-Quran, misalnya berbuat baiklah kepada manusia, ya, jangan mengatakan kepada orang tua, ya anak-anak ya, itu. Jadi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, ayo kita baca, kita pemahami. Alhamdulillah masjidnya sudah ada, Pak Imam sudah ada, ketua sudah ada, ustazah dan ustaz. Saya rasa kalau di Maluku Utara ini nggak perlu lagi disangsikan. Ayo kita belajar Al-Quran. Jangan sampai ada orang lain. Nanti kalau kita orang lain datang kita marah. Marah kan? Kalau orang lain masuk ke masjid kita marah. Tapi selama ini kita di mana? Kenapa masjid kita masih kosong? Ibu-ibu ya, kenapa masjid kita masih kosong? Ayo makmurkan masjid. Para pemuda, mana para pemudanya? Para pemuda makmurkan masjidnya. Ayo makmurkan masjid, makmurkan masjid. Al-Quran sudah diturunkan sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itu kemudian. Yang ketiga, ya katanya Al-Quran pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Ayo kita raih. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka? Pada bulan Ramadan banyak amal ibadah yang harus kita kerjakan. Ayo raih dia, raih. Sehingga nanti pada malam Idul Fitri kita menjadi orang yang suci. Raih, ayo ibu-ibu sebanyak-banyaknya. Raih. Karena pahalanya itu dilipat gandakan dari hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Kemudian pada bulan Ramadan juga ada satu malam yang sungguh dahsyat, malam Lailatul Qadar. Silakan ibu, ayo kita cari itu. Di mana kita bisa dapat malam Lailatul Qadar. Jadi ada 5 ibu. Yang pertama, bapak-bapak, bahwa pada bulan Ramadan itu diwajibkan puasa, Al-Quran diturunkan, pahala kita dilipat gandakan, ada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu neraka ditutup. Ayo kita raih. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kita mungkin ada dialog atau apa. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita pahami, bisa kita encamkan di dalam diri kita, supaya pendalaman terhadap agama kita, pemahaman terhadap agama kita semakin mendalam, ya, dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik masih semangat di belakang? Coba maju di depan dan duduk di tempat. Ayo, ayo, jangan lari-lari. Nanti sebentar baru minum. Ayo, sebentar minum. Nanti habis sholat, waktu mau mendekati sholat maghrib, batal puasa. Baik bapak-bapak sekalian serta para pendengar dimanapun anda berada. Seperti biasanya kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara tadi telah kita dengarkan bersama-sama ceramah yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Basaria Nainggolan yang merupakan Ketua Muslimat Al-Wasliyah dan juga beliau sebagai akademisi Institut Agama Islam Negeri Ternate. Dan hari ini seluruh para pendengar di seluruh Jazirah Moluku Keraha ingin mengetahui, harap hadirin tetap masih berada di tempat, ingin mengetahui tentang asal muasal dibentuknya Masjid Soful Khairat. Pasti ada sejarahnya, kenapa sampai dibentuk atau dibangun Masjid Raya ini yang sangat megah. Kita lihat dengan seluruh ornamen-ornamen yang ada. Kemudian di masjid ini juga berapa jamaah yang bisa menampung seluruh kapasitas jamaahnya, ada berapa di sini kalau bisa ditampung semua. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Ketua DKM Masjid Soful Khairat
Masjid Raya Saful Khairat. Kepada beliau saya persilakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Ibu Haja Dr. Basaria Ninggolan ya, dari Batak. Masya Allah, Khoras, luar biasa. Orang Batak datang mencerdaskan umat manusia di Maluku Utara ini, luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, tentu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan hari ini, terutama host Pak Imam. Memang Masjid Raya Saful Khairat ini, saf artinya apa? Saf, barisan ya, barisan. Khairat artinya baik ya, barisan orang-orang baik, insya Allah. Jadi Saful Khairat ini adalah masjid yang diberi nama oleh Bapak Gubernur Maluku Utara, yaitu Saful Khairat, yang pengertiannya adalah barisan orang-orang baik. Insya Allah kita adalah merupakan barisan itu. Amin. Yang kedua, kapasitas masjid ini cukup besar. Yang di atas ini adalah merupakan ruang utamanya. Ruang utamanya menampung dari dalam sampai keluar kurang lebih 3.000 daya tampungnya. Ini kalau secara keseluruhan di atas 10.000 secara keseluruhan sampai di depan. Masjid ini mula-mula dibangun karena ada dua alasan. Ada dua alasan dasar. Alasan yang pertama, bahwa status Masjid Raya itu berada di ibu kota provinsi Maluku Utara. Ada namanya Masjid Raya, ada namanya Masjid Agung, ada namanya Masjid Jami, dan seterusnya. Kita kedudukannya adalah Masjid Raya yang berkedudukan di level provinsi. Kalau Masjid Agung itu yang seperti di Ternate, itu Masjid Agung, cuma tidak diberi nama Masjid Agung, diberi nama Masjid Raya Al-Munawar. Karena memang pada saat itu Masjid Al-Munawar itu baru pertama kali dibangun yang levelnya seperti level yang ada di level provinsi, dan kita pemerintah provinsi pada saat itu belum bangun. Pemda Kota Ternate telah membangun melalui tangannya almarhum Dr. Andus Samsir Andili. Beliau telah meninggalkan sebuah jejak perjalanan syiar Islam, yaitu masjid. Dan insya Allah Masjid Saful Khairat ini, ketika Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC, beliau meninggalkan masa tugas di 2024 nanti, ini menjadi salah satu hasil karya yang beliau cetuskan. Dan pada saat itu momentumnya adalah pelaksanaan seleksi tilawatil Quran yang ke-26 di Maluku Utara sebagai tuan rumah. Padahal pada saat itu ada 3 provinsi yang ditawarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadi tuan rumah seleksi tilawatil Quran, yaitu Maluku, Papua, dan Maluku Utara. Tapi Bapak Gubernur berkeinginan supaya meninggalkan jejak perjalanan memimpin Maluku Utara, ada sebuah tanda, ada sebuah monumental. Masjid ini adalah merupakan monumental, dan dia berada di persinggungan bundaran depan DPR. Dia di persimpangan. Artinya bahwa Masjid Raya ini, Saful Khairat ini, menjadi simbol bukan hanya semata-mata untuk kegiatan ritual saja,
atau ritual semata, tapi juga dia menjadi sumber inspirasi, tempat untuk kita wisata religi di tempat ini. Jadi kami saat ini telah membangun di sekitar ini spot-spot yang akan menjadi objek wisata religi, insya Allah. Di samping kiri masjid ini, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibangun sebuah perguruan tinggi, namanya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Allahu Akbar. Insya Allah. Dan di masjid ini pula insya Allah kita akan mengintegrasikan dengan beberapa pendidikan di level bawahnya, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan insya Allah sampai SMA. Insya Allah ini masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara, bukan hanya masyarakat Sufi, tapi menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara di mana saja berada, bukan hanya di Maluku Utara, di mana saja berada. Yang ketiga, masjid ini dibangun hanya kurang lebih dalam waktu 1 tahun dengan anggaran 100 miliar lebih, baik interiornya maupun eksteriornya atau outdoornya yang ada di luar sana. Ini 100 miliar lebih. Uang yang digunakan adalah sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 perubahan ke 2021. Itu sumber anggarannya. Jadi saya kira ini beberapa hal informasi terkait dengan Masjid Raya, dan saya kebetulan diangkat sebagai ketua Dewan Kemakmuran Masjid Saful Khairat. Dan perangkatnya mereka-mereka yang ada di depan saya ini, termasuk Bapak Imam, adalah salah satu ketua bagian khusus untuk membidangi imarah. Kalau kaitan dengan puasa, Ramadan, zakat, infak, sedekah, ritual-ritual lainnya, ini kepalanya, ini pimpinannya, insya Allah. Jadi saya kira itu beberapa informasi. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa Saful Khairat ke depan insya Allah tetap maju, dan juga kami tentunya tidak berdiri sendiri, membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Ibu Doktor yang mengajar di STAI Yayan Ternate. Kami juga membutuhkan motivasi, dorongan, kritik, masukan agar supaya pembinaan atas kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam masjid kami ini, insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum suruh Pak Ketua BKM salam penutup, tapi beliau salam penutup dulu. Padahal masih ada pertanyaan nih, ragu nih, apa nih sebenarnya yang unik setelah ini nih? Ya pasti masih ada pertanyaan, karena ini didengarkan di seluruh penjuru Maluku Keiraha. Bahkan setelah saya selesai siaran ini Safar Ramadan, ada WA yang masuk, luar biasa BKM ini punya program-program begitu. Ada juga di An-Nur kemarin, termasuk Aida ini membuat kita semua terkesima, karena setiap masjid-masjid yang kami kunjungi pasti pengurus BKM-nya mengalirkan air mata dengan hafalan Al-Quran dari Adinda Aida tadi. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada mungkin Pak Imam ya, Pak Imam. Karena Pak Imam ini kelihatannya masih muda, masih segar sekali Pak Imam. Peran pemuda yang ada di sini, yang ada di Sofifi Pak Imam, keterlibatan mereka untuk melatih dari segi bacaan Al-Quran, dari segi qiraatnya tadi, kemudian pengelolaan agar terbentuknya imam-imam yang berkualitas, apakah sudah dilakukan di Masjid Saful Khairat? Silakan imam-imam ya. Apakah di sini sudah terbentuk ada pembinaan-pembinaan imam, khususnya imam-imam muda ya? Karena kita tahu bahwa banyak sekali generasi-generasi muda yang ada di sini, libatkan mereka dengan qiraatnya mereka, tahfidz hafalannya mereka. Apakah sudah diadakan pembinaan khusus di Masjid Saful Khairat ini, Pak Imam? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
langsung saja pada pertanyaan. Tadinya saya mau elaborasi sedikit terkait dengan program dan lain sebagainya, tapi karena pertanyaannya sudah mengerucut, apakah sudah ada pembinaan sejak dibentuknya pengurusan, bahkan sebelum Pak Ketua ya, kita sudah punya beberapa program dengan ibu-ibu majelis taklim. Kita buka bersama, kemudian kita punya kajian Senin dan Kamis, dan alhamdulillah sempat tertunda karena saya sempat keluar membawa jamaah umroh, tapi insya Allah terus berlanjut. Kemudian pembinaan anak-anak juga alhamdulillah sudah jalan, yang saat ini dibina langsung oleh Ustadz Asrul. Ustadz Asrul ada? Ustadz Asrul? Ya, sedang keluar mungkin. Sudah lebih dari 100 santri yang saat ini kita belum pusatkan di sini, masih di ASN 3. Nah, itu instruksi langsung dari Pak Gubernur, karena insya Allah masjid ini akan diproyeksikan sebagai sentral, tidak saja sentral pendidikan Islam. Nah, jadi kita insya Allah meregenerasi seperti adik-adik Aida ini ya, kita coba menciptakan, membentuk generasi-generasi itu, pusatnya di sini insya Allah. Jadi nanti ada perguruan tingginya, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, mulai dari level terkecil dari TK bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, ini juga salah satu ketika saya berbincang dengan Bapak Gubernur ya, kenapa beliau berkeinginan ketika bertemu saya memanggil pulang. Sebenarnya saya belum selesai, masih sekolah. Nah, karena dia melihat banyak sekali anak-anak yang beliau kirim ketika itu, beliau masih guru sebelum menjadi wakil gubernur, kemudian gubernur, masih menjabat sebagai anggota dewan ketika itu, banyak anak-anak Maluku Utara yang dikirim. Ini, nah, tidak kembali ke daerah ini. Mereka mengabdi ada yang di Malaysia, ada yang menjadi imam-imam masjid di Jakarta, banyak sekali. Mereka yang hafiz-hafizah bahkan tidak kembali lagi. Nah, dari fenomena inilah beliau berpikir mungkin ya, diantaranya tidak ada tempat mereka kembali untuk mengamalkan ilmu mereka, sehingga saya salah satu pemicu yang dipanggil pulang, dan beliau langsung menginstruksikan, hidupkan majelis taklim, hidupkan semua madrasah ilmu, mau yang ada yang hadir atau tidak, hidupkan dulu. Nah, rohnya dihidupkan dulu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya sudah hidup, insya Allah anak-anak yang dikirim tadi bisa dipanggil pulang. Dan ini juga anak-anak generasi kita, anak adik-adik kita seperti Aida ini, insya Allah diproyeksikan ke depan supaya tidak mengabdi di negeri orang. Karena di negeri orang dihargai ilmunya begitu luar biasa. Kalau seperti Adinda, Aida ini istilahnya ekonominya sudah selesai, kehidupan dunianya sudah selesai, ya. Masyarakat berbondong-bondong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Saya kurang lebih 9 tahun di Mesir, 3 tahun terakhir sebelum pulang itu disediakan mobil, digaji per bulan $1.500, ya, $1.500. Nah, tapi kalau lagi-lagi kita berpikir tidak selamanya kita hidup di negeri orang. Kalau kata lagu atau pepatah itu, nah, hujan emas di negeri orang tapi lebih enak di negeri sendiri, ya. Dari situlah kita merasa terdorong, termotivasi. Belum lagi masih ada tuntutan jasa-jasa dari guru-guru orang kampung dari desa-desa yang berharap kita kembali walaupun hanya sekedar menjadi lilin, ya, menerangi. Kalau kita hidup di kota sudah banyak lilin. Mungkin itu saja dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan kita akan coba menjawab. Terima kasih. Baik, Pak Imam. Apakah di sini sudah ada remaja masjidnya? Kemudian kalau dari pandangan Masjid Raya Soful Khairat terkait dengan seluruh masjid-masjid yang ada di Sofifi, apakah seluruh masjid-masjid ini sudah ada remaja masjidnya? Kemudian tanggapan dari pihak-pihak masjid-masjid yang ada, pasti ini kan menjadi condong nih Masjid Raya nih. Apakah masjid-masjid ini responnya tentang pembentukan remaja masjid itu ada ataukah kurang gitu Pak Imam? Kalau di sini sudah terbentuk remaja masjid, apakah program-program dari remaja masjid sini yang bisa mencontohi seluruh remaja-remaja masjid yang ada di Kota Sofifi? Terkait dengan saya juga di sini juga sebagai ketua Remas Provinsi, inilah tujuan kami melakukan safari dakwah Bapak-bapak sekalian. Saya ingin sekali seluruh masjid-masjid yang ada di Maluku Utara ini hidup dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan remaja masjid. Dan mungkin setelah ini kami berharap bahwa Masjid Soful Khairat menjadi markas utama
remaja masjid Provinsi Maluku Utara. Walaupun di sini akan ada remaja masjid, tapi kami berharap bahwa nanti masjid ini bisa menjadi sentral terkumpulnya kegiatan-kegiatan, termasuk juga kegiatan kepemudaan. Bagaimana Pak Imam? Silakan. Ya Pak Ketua BKM silakan. Ya, untuk remaja masjid, alhamdulillah kami pengurus DKM telah membentuk, dan kebetulan di dalam struktur itu ada seksi yang membawahi remaja masjid. Jadi itu sudah dibentuk, dan alhamdulillah adik-adik remaja masjid juga telah membantu kami dalam rangka untuk melaksanakan beberapa misi di dalam bulan suci Ramadan. Dan insya Allah tentunya karena ini adalah Masjid Raya Saful Khairat, masjidnya tentu menjadi panduan, menjadi kiblat dari teman-teman yang lain, terutama kaitan dengan remaja masjid. Kami membuka diri di masjid ini, nanti ada saatnya insya Allah mungkin setelah bulan puasa Ramadan kita akan mengkonsolidasi keberadaan remaja-remaja masjid yang ada di seluruh Maluku Utara, terutama masjid-masjid yang eksis ya, yang eksis ada remaja masjidnya, dalam rangka untuk kita merumuskan peran-peran organisasi, terutama remaja masjid. Fungsi remaja masjid itu sendiri adalah memakmurkan masjid. Bagaimana dia sebagai pioner mengajak teman-teman remaja yang lain, pemuda-pemudi yang lain, agar supaya masjid itu harus dihidupkan. Kita membentuk majelis-majelis, kita membentuk kelompok-kelompok pengajian, kita membentuk arena-arena kegiatan yang seperti ini, menghadirkan pada dai ya, baik dai nasional maupun lokal. Nah, ini penting untuk apa? Untuk membangun hubungan antara adik-adik remaja masjid dengan kelompok yang ada di level atasnya yang sudah hampir purna ini. Nah, termasuk kita-kita ini. Sekira itu mudah-mudahan kami akan membangun koordinasi dengan BKPRMI ya, dengan DMI juga insya Allah, dan juga organisasi masjid yang lain insya Allah, untuk kita konsolidasi dalam sebuah forum, dan itu nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Kita mengorganisir, kita laporkan kepada Kementerian Agama agar ada program-program unggulan yang kita buat bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan, insya Allah. Saya kira itu Pak. Baik, sangat luar biasa tadi
Jadi dalam waktu 4 bulan ada membaca Iqra sampai kapan itu 2 bulan kan? Jadi 4 bulan. Oh enggak, Iqra sampai kapan Al-Quran itu 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan mengikuti wisuda akbar, langsung mendapatkan 2 ijazah, ijazah Iqra dan ijazah Khatamah. Nah dari situ mulai menghafal. Jadi Aida yang membaca Al-Quran itu hanya sekali putaran, yang selanjutnya menghafal. Jadi membaca selembar setoran juga nggak dibagi lagi. Jadi untuk menghafal itu pun melihat Al-Quran sekali putaran. Jadi setelah hafal 1 putaran itu murajaahnya nggak pakai Al-Quran lagi sampai sekarang. Itu yang saya terapkan. Cuma itu memang yang saya bilang, saya menghilangkan image bahwa anak-anak seperti ini itu karena punya kemampuan, punya diberikan hidayah dan Quran. Tapi menurut saya Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat Muhammad, tidak tanpa pilih. Kan buktinya Naja aja yang di FPT itu cacat vokal, cacat otak total, toh bisa menghafal 30 juz. Berarti kan bukan punya kelebihan ahli. Jadi Al-Quran itu memang gampang, mudah bagi siapa yang mau. Itu yang saya bilang. Melihat hasilnya luar biasa, tapi perjuangannya itu seperti apa? Itu memang harus ditekankan. Keajaiban Al-Quran itu yang saya pribadi rasakan. Semakin dipaksakan, semakin ditekankan, semakin bisa. Beda dengan kayak matematika atau bahasa Indonesia, semakin ditekankan, semakin stres. Tapi kalau Al-Quran, karena saya sendiri yang mencoba menjalankan, dalam setengah jam pun ada yang akhir-akhir hatamannya itu 2,5 lembar per setengah jam hafalan. Jadi dia menghafal bangun dari jam 3 pagi. Nah itu salah satu yang dianggap saya bisa anak, membangun anak di jam 3 pagi. Jam 3 pagi untuk menghilangkan ngantuk, mandi, sudah mandi, sholat. Yang mungkin makan minumnya, susu apa segala, lalu duduk menghafal. Jadi kalau yang rutin itu selama 16 juz, 10 tahun, 16 juz itu setiap hari 1 halaman. Itu di waktu setelah jam 3 itu menghafal 15 menit 1 halaman, setelah subuh setor. Jadi menghafal sampai orang azan subuh, istirahat, habis subuh saya tarik setorannya. Bisa tidak bisa saya tarik, tapi ternyata bisa. Jadi itu yang ajaibnya itu, saya kasih waktu 15 menit dengan 5 jam, hasilnya tetap sama. 15 menit saya tagih, dengan 5 jam saya tagih tetap sama. Awal setoran itu pasti ada 1-2 kata lewat, salah. Nah terus saya ulang lagi, ulang sampai betul. Nah sama hasilnya dengan dikasih waktu 5 jam untuk menghafal 1 halaman. Itu sudah saya praktekkan. Nah, dan saya coba dalam setengah jam 2 lembar setengah pun ternyata bisa. Padahal saya itu iseng-iseng gitu kan, kalau nggak mungkin, jadi berapa bisanya aja yang saya terima nanti. Ternyata tidak. 2 lembar setengah jam bisa masuk. Jadi itu anak-anak itu memang saya akui punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya sifat yang berbeda. Tapi itu orang tua yang bisa menilai, oh ini anak ini harusnya seperti apa. Jadi kalau untuk Al-Quran itu ya semua punya kemampuan yang sama, tinggal bagaimana dari orang tuanya. Kalau saya pribadi memang agak kalau masuk kasar agak keras juga terhadap Aida, tapi alhamdulillah tidak dianggap keras oleh Aida. Iya Aida, Aida tutup sorban dong. Jadi mungkin itu aja gambaran saya.
intinya metode itu kan rata-rata orang tua yang mengetahui itu pola dan metode apa yang harus diterapkan kepada anak. Mohon maaf ya, saya bertanya. Kalau ibu hafizah, ibu? Itu yang saya heran. Yang saya menjadi bertanya itu, ibu ini bukan hafizah, bukan hafiz perempuan, tapi anaknya hafiz. Gurunya anaknya bukan hafiz. Ini keunikannya, anaknya hafizah, ibunya tidak, gurunya tidak. Ini yang unik. Makanya itu yang saya bilang Pak, Al-Quran itu bukan dikhususkan untuk saja bisa. Al-Quran itu diperuntukkan untuk semua umat manusia, tapi yang mau luar biasa. Ya. Saya masih diberikan hidayah, saya menangkap 8 orang. 8. Saya diberikan hidayah di atas Aida. Masya Allah. Yang terhadap Al-Quran itu baru 2, mudah-mudahan di bawah juga. Masya Allah. Ya memang ini keajaiban yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Saya juga menyekolahkan istri saya sekolahkan istri saya untuk menjadi hafizah, dan alhamdulillah sudah jadi hafizah. Anak saya juga demikian, ada 3 anak perempuan juga sama halnya, tapi tidak sehebat dia. Ini hafalan dia mungkin ya, artinya dia tidak lupa. Kalau ada orang menghafal Quran tapi tidak mungkin hafal saja, tapi dia ingat ketika nanti dibacakan. Tapi kalau dia ini huruf halamannya ini yang luar biasa. Nah, saya memang jangankan yang sekali hafal aja, ini sudah murojaahnya ini yang kontinu selama 2 tahun, sehari 5 juz. Murojaahnya sehari 5. Iya, itu wajib. Masya Allah. Itu pun masih tetap ada kesel-keselnya gitu kan. Nah, jadi kalau tips saya untuk merenung ini, kayak hari ini kita setor 1 halaman awal yang hafalan baru, berarti itu sudah ada punya hamalan 1 halaman. Besok kita hafalan baru lagi 1 halaman, yang kita setor itu bukan 1 halaman, jadi 2 halaman. 2 halaman sekaligus. Jadi yang sudah kita baca itu tetap tiap hari disetor. Masya Allah. Dan itu saya ambil rata-rata itu setelah di 13 juz itu, dia sudah hafal 13 juz, 1 hari harus 5 juz tiap hari. Masya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kami orang tua yang lainnya yang belum mengajarkan anak-anak seperti yang diajarkan Ibu terhadap Aida. Kami berharap para jemaah sekalian hari ini di mana saja, terutama yang ada di Masjid Saful Khairat, betul-betul inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kami mengagendakan untuk berikut-berikutnya, karena ini motivator ya, memotivasi orang. Dia adalah sumber motivasinya. Nah, ini penting supaya, karena kadang juga anak-anak ini berkeinginan hal yang sama seperti dia. Pasti mereka iri, gitu kan? Kok anak sekecil ini bisa, saya sudah lewatin dia, tapi tidak bisa, kan gitu. Metodologinya yang belum mereka tahu. Nah, ini yang kita butuh adalah metodologinya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, dan ke depan kita akan memperbaiki bacaan-bacaan kita, hafalan-hafalan kita. Ya, kita ini yang sudah hampir 50 tahun ini bacaan yang juz 30, bukan 30 juz. Juz 30 saja masih tersendat-sendat, apalagi yang 30 juz. Insyaallah. Terima kasih. Yang penting HP itu jangan sama sekali. Jangan ditanya HP sama komponen-komponen yang tidak bermanfaat itu, usahakan dihindari sama sekali. Allahu Akbar. Jadi pendengar sekalian, kemudian hadirin yang hadir di tengah-tengah kita sekarang, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa guru terbaik adalah orang tua.
Guru terbaik bukan syekh, bukan yang lain sebagainya. Syekh nomor 2, tapi guru terbaik adalah orang tua. Orang tua yang mengajarkan kita untuk bisa menjadi yang terbaik. Kalau saya, maaf Pak Ketua DKM, orang tua saya mendidik saya dengan pukulan dulu tuh, mama tuh pukul saya sampai kalau saya taruh sholat tuh dapat pukul sampai. Nah, sekarang saya tak perlu dapat pukul, saya sholat sudah.